Segera akan kita simak bersama bab 16 yang berjudul Rintik Hujan. Mari kita dengarkan. Kayla merasakan hawa dingin yang mulai menusuk sampai ke tulang hingga menjalar sampai ke sendi-sendinya. Siang hari itu menunjukkan pukul 13.00. Namun langit kelihatan begitu gelap dan suara hujan disertai petir seakan bersahut-sahutan. Dan ditambah lagi angin yang bertiup semakin kencang dan membuat Kayla semakin menggigil kedinginan dengan gigi mulai menyatu. Kayla mencoba menghangatkan badannya dengan menggosok kasar bahunya dengan satu tangan. Dan satu tangan lagi masih memegang tas di atas kepalanya. Semakin lama, wajah Kayla semakin bertambah pucat dengan bibir yang mulai berubah keunguan. Kayla melihat Martin di dalam mobil mewah tersebut dengan tatapan enggan hingga Kayla segera membuang pandangannya. Namun Martin yang mengetahuinya hanya tersenyum kecut dan mulai mengeluarkan suara. "Hei gadis kecil, sampai kapan kamu akan berdiri di sana? Taksi akan sulit dicari jika sedang hujan begini," ucap Martin dengan gaya khasnya yang terlihat angkuh, arogan, dan penuh wibawa, namun kelihatan mempesona. Kayla masih tetap membuang pandangannya seolah-olah tak mendengar ucapan Martin. Martin yang tak memiliki kesabaran lebih itu segera mengulangi kata-katanya. Dengan suara lantang seperti menahan kegeramannya akan sikap acuh Kayla. "Apakah pendengaranmu itu sudah tidak berfungsi hingga kau tak menjawab pertanyaanku?" imbuh Martin dengan menatap tajam ke arah Kayla yang masih enggan menatapnya. "Aku akan menelpon papaku dan minta dia segera datang menjemputku," cetus Kayla dengan percaya diri. Namun saat Kayla mengambil handphone yang ada di saku seragam sekolahnya tersebut, alangkah terkejutnya Kayla yang melihat ponsel tersebut sudah tak bisa dihidupkan karena telah terkena air hujan. Kayla menatap ke arah Martin yang mulai kelihatan sinis dengan tatapannya yang menakutkan. Namun Kayla tak menyerah, dia masih mencari cara agar Martin pergi meninggalkannya. "Aku tidak tuli, Om. Kamu tidak perlu berteriak-teriak di hadapanku. Pergilah dan jangan ganggu aku, karena aku tidak menyukai orang yang sudah tua sepertimu," maki Kayla dengan melotot dan beradu pandang dengan Martin. Sopir Martin menahan tawanya setelah mendengar ucapan Kayla sembari bergumam. "Baru kali ini aku melihat tuan ditolak oleh wanita. Apalagi ini hanyalah gadis kecil yang masih kelihatan polos dan lugu," gumam sopir Martin dalam hati. Martin yang mengetahui sopirnya tersebut menertawakan dirinya diam-diam. Dengan tatapan dingin dan datar, Martin melirik tajam ke arah sopir tersebut sambil berkata, "Jika kamu berani tertawa lagi, aku akan potong gaji dan bonusmu selama 1 tahun," ancam Martin kepada sopir sekaligus asistennya tersebut. Setelah mendengar ucapan Martin, sopir tersebut segera menundukkan pandangannya. Namun seketika ucapan Kayla membuyarkan suasana suram di dalam mobil tersebut. "Om, cepatlah pergi dari hadapanku. Kamu sungguh menghalangi pandanganku. Dan juga ingat, jika ingin bertengkar jangan di depanku, karena itu bisa merusak fungsi otak dan pendengaranku," maki Kayla dengan wajah semakin pucat. Namun Martin malah membuka pintu mobil di tengah hujan yang sangat lebat tersebut.
Supir Martin yang mengetahui majikannya keluar dari mobil segera membawakannya pelindung hujan, memayungi agar majikannya tersebut tak terkena dingin dan air hujan. Kayla yang mengetahui Martin mulai mendekatinya, perlahan tapi pasti mulai berjalan mundur ke belakang dengan raut wajah ketakutan dan suara bergetar karena sudah tak tahan menahan hawa dingin yang semakin membuat tubuhnya seakan mulai kehilangan tenaga. "Om, aku menyuruhmu pergi. Apa kau tak mendengar ucapanku tadi?" Kayla mencoba memberanikan diri melontarkan kata-kata tersebut. Karena tatapan Martin sungguh menakutkan, seakan mau memaksa Kayla. Martin segera menarik kasar tangan Kayla sembari berkata, "Di mana rumahmu? Akan aku antar pulang," kata Martin sembari masih memegang tangan Kayla dengan keras. Kayla yang seakan kehabisan tenaga pun mulai merasakan kepalanya perlahan mulai berat dengan pandangan yang mulai samar. Tiba-tiba Kayla mulai kehilangan kesadarannya. Buk! Kayla tak sadarkan diri dan hendak terjatuh, namun dengan sigap Martin menarik tubuh kurus Kayla dan segera membawa masuk ke dalam mobil. Tak disangka Martin melihat ke arah Kayla dengan wajah khawatir. Setelah Martin masuk ke dalam mobil, sopir tersebut pun segera ikut masuk ke dalam mobil sembari berkata, "Tuan, mau kemana kita?" tanya supir tersebut sembari melihat Martin dari tempat mengemudi. Tak disangka Martin malah membentak sopirnya tersebut. "Bawa gadis ini ke rumah," teriak Martin dengan tatapan tajam. Sopir tersebut segera menyalakan mesin mobilnya dan memfokuskan pandangannya ke arah jalanan Irlandia yang kelihatan basah karena terkena siraman air hujan. Dan diam-diam sopir Martin melirik ke arah Martin dari kaca spion. Dilihatnya Martin sedang melepas jas yang ia kenakan dan segera menutupkannya ke tubuh Kayla yang kelihatan menggigil kedinginan. Martin menaruh kepala Kayla di pangkuannya sembari menyibakkan rambut Kayla yang menutup wajahnya. Sopir Martin kembali bergumam dalam hati, "Selama bertahun-tahun saya kerja ikut Tuan, baru kali ini saya melihat Tuan begitu perhatian dan kelihatannya sangat baik terhadap wanita." Gumam sopir tersebut terheran-heran dengan sikap majikannya yang berbeda dari biasanya. Karena biasanya Martin hanya menganggap wanita ialah seperti baju yang segera diganti jika dirinya mulai bosan. Oke, akan bersambung ke bab selanjutnya. As usual, stay, don't go away. I will be back very soon. Very soon. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.